Rahayu teman-teman semuanya, kembali lagi di Kinaria Gotama. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang berkaitan tentang belajar spiritual untuk pemula. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang apa itu spiritual dan bagaimana kita memulai laku spiritual, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau teman-teman bisa cek langsung di channel YouTube Gotama Production. Tema kali ini adalah meditasi. Meditasi adalah salah satu laku spiritual yang paling penting. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang meditasi tahap awal. Teman-teman silahkan cek video sebelumnya. Banyak orang yang mengira bahwa meditasi adalah salah satu ritual agama tertentu. Umumnya banyak orang Indonesia bilang meditasi itu ibadah ataupun ritual agama Hindu dan Buddha, ataupun aliran kepercayaan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, ataupun yang lainnya. Padahal pengertian meditasi itu sendiri tidaklah sesempit itu. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai meditasi, saya pribadi menyatakan bahwa semua agama dan kepercayaan di dunia ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu sebenarnya mengajarkan dan menggunakan cara ini untuk bisa dapat terhubung dengan Sang Sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebutannya saja yang berbeda-beda, ada yang bilang hening, meneng, berdiam diri, tasawuf, yoga, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang mengasosiasikan meditasi itu seperti seorang biksu yang duduk bersila ataupun berdiri mengangkat satu kaki ataupun dengan pose-pose tertentu sambil memejamkan mata. Padahal sesungguhnya meditasi tidak melulu seperti itu. Oke, sebelum saya jelaskan apa arti dan bagaimana cara meditasi untuk pemula, saya mau memberikan sedikit alasan kenapa kita harus bermeditasi. Alasan utama kita harus bermeditasi adalah meditasi itu adalah cara paling efektif untuk mengelola stres. Karena jika kita stres, itu bisa menyebabkan segala hal negatif pada diri kita, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Ketika kita stres, kita tidak bisa tidur nyenyak, yang membuat kita akhirnya emosional, membuat hubungan dengan siapapun terganggu. Ada efek biologisnya juga, seperti detak jantung semakin cepat, sistem imun atau kekebalan tubuh terganggu, sehingga rawan terkena banyak penyakit fisik. Dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Dengan sering bermeditasi, keadaan mental kita, emosi kita akan terkontrol. Dengan begitu, tubuh fisik kita pun semakin sehat dan kuat. Dan hal baiknya ketika kita sering bermeditasi, kita bisa semakin terhubung pada diri sejati kita atau ruh kita yang murni, sang percikan ilahi, yang mana membuat kita semakin bijaksana, tidak merasakan takut akan apapun termaksud kematian. Membuat kita juga semakin kreatif karena kita terhubung dengan sumber penciptaan itu sendiri. Dan kita juga dapat merasakan kebenaran atau sikap ilahi seperti cinta kasih, kegembiraan, kebahagiaan, keseimbangan batin, dan mendapatkan kedamaian yang melampaui pemahaman kita saat ini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya, damai. Dikatakan bahwa manusia itu kecanduan berpikir. Setiap saat kita selalu berpikir. Dan berpikir itu bagus buat hidup kita, membuat kita tahu bagaimana cara bertahan hidup, berkembang, dan yang lainnya. Tapi berdasarkan riset, kebanyakan apa yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang negatif ataupun percuma. Coba teman-teman buktikan sendiri. Hari ini kebanyakan berpikir positif atau negatif? Yang mana pikiran mempunyai korelasi langsung dengan perasaan, dan perasaan bisa berpengaruh terhadap tubuh fisik kita. Contoh, misalnya kita punya utang. Kita lagi nggak punya uang buat bayar. Sedangkan jatuh temponya besok, akan ada orang datang untuk menagih. Pikiran kita saat itu langsung negatif karena bingung harus berbuat apa. Nah, secara langsung perasaan kita terbawa, yaitu menjadi cemas ataupun panik. Nah, karena kita cemas dan panik, jantung kita berdetak lebih kencang. Dan hal itu membuat tekanan darah kita naik, yang akhirnya membuat kepala kita pusing, tubuh kita lemas, lalu drop. Itulah mengapa kita harus dapat mengendalikan itu semua.
mengurangi overthinking, atau semacamnya. Itulah mengapa kita harus bermeditasi. Teknik meditasi itu ada banyak, tapi kesemuanya itu ada kesamaannya, adalah mengajarkan untuk memperlambat, lalu akhirnya kita dapat mengheningkan pikiran. Baik, saya coba jelaskan apa arti meditasi. Banyak sumber yang mencoba menjelaskan apa arti meditasi. Banyak pengertian di sana, namun saya coba menyimpulkan secara sederhana arti meditasi. Meditasi itu sendiri bisa saya artikan adalah mengheningkan pikiran dan gejolak batin secara konsisten dalam keadaan sadar, yang mana bisa membawa kita pada keadaan atau state mind tertentu, atau biasa disebut dengan keadaan yang meditatif, yang pada akhirnya kita bisa mencapai, merasakan, dan terhubung oleh diri sejati atau ruh murni kita yang merupakan percikan ilahi yang ada dalam diri kita. Intisari meditasi itu sendiri adalah kesadaran. Kesadaran maksudnya tahu apa yang kita rasakan, kita pikirkan di momen saat ini. Banyak orang mengatakan meditasi itu hal yang sulit. Mengosongkan pikiran, jangan memikirkan apapun, konsentrasi, dan yang lain sebagainya. Meditasi itu sesungguhnya kita tidak perlu melakukan sesuatu seperti memblok pikiran, membuat state pikiran tertentu, atau berusaha mendamaikan pikiran. Tidak. Hanya simpel, hadir. Maksudnya hadir di sini adalah kita benar-benar dalam keadaan sadar saat sekarang, momen ini. Bukan terbawa oleh pikiran ke awang-awang yang selalu muncul pop up setiap waktu. Jadi selama bisa selalu konsisten tetap sadar dan hadir akan sesuatu dan kemudian memaintain keadaan itu, itulah meditasi. Tentu saja saat kita mulai bermeditasi, pikiran kita selalu bermunculan pop up hal-hal apapun itu. Bisa muncul tiba-tiba pikiran pekerjaan kita, tugas sekolah, lagu, adegan film, memikirkan seseorang, pengalaman tertentu, atau terpikirkan apakah saya buang-buang waktu ya? Apakah saya tahu apa yang saya lakukan ini benar atau salah? Dan masih banyak lagi. Banyak pop up pikiran yang muncul saat meditasi. Dan hal itu adalah wajar. Saya pun juga mengalami hal seperti itu. Terkadang sulit untuk konsisten, bisa tenang dan hening. Apalagi pada saat saya dulu masih awal-awal belajar meditasi. Itu lebih sulit lagi. Dan hal itu nggak apa-apa. Sangat wajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara bermeditasi. Sebenarnya ada banyak sekali teknik bermeditasi di dunia ini. Namun saya akan mencoba mengajarkan ke teman-teman teknik yang mudah namun efektif yang saya sendiri pun sudah membuktikannya. Baik, cara latihannya adalah yang pertama, carilah tempat yang nyaman, tenang, dan tidak terganggu. Tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman yang ada sekarang. Lalu yang kedua, pakailah pakaian yang santai. Yang tidak terlalu ketat tapi yang membuat teman-teman bisa nyaman. Dan yang ketiga adalah duduklah dengan santai. Boleh dengan posisi bersila ataupun selonjoran. Jangan terlalu membungkuk. Tulang punggung ditegakkan tapi jangan terlalu memaksakan. Ataupun bisa juga duduk biasa di kursi seperti ini dengan posisi yang rileks. Lalu kemudian setelah itu pejamkanlah mata. Hal ini bertujuan agar kita bisa lebih mudah fokus ke dalam diri. Tidak terganggu oleh segala visual yang mata kita lihat. Lalu setelah itu, bernafaslah secara panjang dan teratur. Usahakan pada saat bernafas gunakan pernafasan perut. Nah, buat teman-teman di sini yang belum memahami pernafasan perut ataupun pernafasan dada, mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh ya. Pernafasan perut itu contohnya adalah di saat kita menarik nafas, itu rongga perut kita mengembang. Atau terlihat seperti buncit gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat kita hembuskan baru mengempes. Tidak ada perubahan di rongga dada kita. Saya contohkan ya, pada saat saya menarik nafas menggunakan pernafasan perut, saya tarik. Nah perut saya di sini mengembang seperti balun ya. Nah pada saat saya hembuskan nafas ini kempes kembali. Saya ulangi sekali lagi. Tarik. Mengembang ya, terlihat. Lalu saya keluarkan, saya hembuskan nafas.
Nah, itu contoh pernafasan perut. Yang bergerak itu daerah perut aja, dada kita tidak bergerak. Nah, selanjutnya adalah pernafasan dada. Sebaliknya, pada saat kita menarik nafas, sekitar rongga dada saya ini mengembang. Saya contohkan ya, pada saat saya menarik nafas menggunakan pernafasan dada, perhatikan dada saya. Nah, mengembang. Di sini ya, mengembang ya, bisa terlihat. Nah, saya hembuskan nafasnya. Saya tarik lagi. Saya hembuskan. Nah, ada pergerakan ya di rongga dada saya. Nah, silahkan teman-teman latihan ya. Semakin banyak latihan, teman-teman akan terbiasa dengan pernapasan perut maupun pernapasan dada. Baiknya pada saat melakukan meditasi, gunakanlah pernapasan perut. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita bernafas beberapa kali, lalu dalam hati kita niatkan diri kita untuk melakukan meditasi ini. Niat itu sangat penting, karena niat merupakan ketetapan hati kita, komitmen diri kita dalam melakukan sesuatu. Lalu setelah berniat, teman-teman boleh tambahkan doa sesuai ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, yang isinya kurang lebih memohon bimbingan, pencerahan, dan penerangan batin dalam meditasi ini, atau semacamnya. Sesuaikan saja menggunakan bahasa masing-masing, tidak harus persis. Ataupun tanpa berdoa, hanya niat aja, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Senyamannya teman-teman saja. Ingat, meditasi bukanlah soal hafalan kata-kata yang terucap, melainkan keadaan atau state kesadaran dalam diri kita. Setelah itu, perhatikanlah nafas kita sendiri. Berfokuslah terhadap nafas kita sendiri. Ini kuncinya ada di sini. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Semakin tenang dan rileks. Apabila ada pikiran-pikiran yang muncul atau pop up seperti itu, biarkanlah. Jangan menolaknya. Cukup perhatikan saja semua slide-slide di pikiran kita. Lalu secara perlahan kembalilah fokus kepada nafas kita. Begitupun pula gejolak batin, seperti tiba-tiba ada rasa deg-degan, atau cemas, atau terlalu bersemangat, baper, ataupun yang lainnya. Biarkanlah gejolak emosi itu berjalan. Namun perlahan-lahan secara sadar, kembalilah pada fokus kita ke nafas. Sambil bernafas panjang dan teratur, cukup rasakan ketenangan dan kedamaian yang hadir saat kita benar-benar dapat rileks dengan bernafas secara perlahan dan teratur. Janganlah memaksakan nafas, rasa, ego, dan yang lainnya. Karena mungkin ada aja sedikit bisikan ingin merasakan fenomena apa gitu. Jangan. Hilangkan itu semua. Jujur pada diri sendiri, pada rasa sejati. Nikmati saja prosesnya. Sambil berpasrah total kepada Tuhan, serahkan seluruh jiwa dan raga kepadanya. Rasakan kasih-Nya dengan penuh kesadaran. Lakukan hal tersebut beberapa menit ke depan. Bisa 5, 10, 20, 30 menit, ataupun berjam-jam. Bebas, senyamannya teman-teman saja. Tapi buat teman-teman pemula, latihan seperti ini sekitar 5-15 menit saja itu sudah bagus. Apalagi sekitar 30 menit, itu sudah bagus sekali. Lalu setelah proses itu, teman-teman boleh tambahkan untuk berdoa. Bebas doanya apa saja. Bisa untuk diri sendiri, orang-orang yang kita kasihi, karir, keluarga, atau apapun itu. Bebas. Jikapun tidak mau berdoa, ya juga nggak apa-apa. Langsung kembali ke kesadaran fisik kita dengan menggerakkan bagian tubuh seperti jari-jari tangan, kaki, kepala, ataupun yang lainnya. Dan bukalah mata sambil tersenyum bebas lepas dengan penuh syukur dan bahagia. Di situ teman-teman akan dapat merasakan sensasinya. Pengalamannya di saat dan setelah bermeditasi. Berbeda orang, berbeda sensasi dan pengalamannya dalam bermeditasi. Hal itu wajar. Ini berkaitan dengan state kesadaran setiap orang.
Itu hanya butuh waktu untuk dapat merasakan sensasi atau pengalaman yang lebih dalam lagi. Yang terpenting, teman-teman sudah dapat merasakan bermeditasi. Lakukan hal ini sesering mungkin. Syukur-syukur bisa setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. Lalu perhatikan perubahan yang ada pada diri teman-teman yang sangat signifikan. Akan ada perubahan menjadi lebih baik dari segala sisi. Mulai dari mental, emosi, sikap, fisik, dan yang lainnya. Semua akan bertambah lebih baik dan bijaksana. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Saya pun juga masih belajar. Di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang saya sudah dapat dan yang sudah saya alami. Semoga kita semua dapat semakin bertumbuh kesadaran spiritualnya. Dan kita semua dapat bergotong royong dengan penuh kasih untuk dapat mewujudkan kembalinya Indonesia yang paripurna. Negeri yang gemah rimpah lojinawi, toto tentrem kerto raharjo. Rahayu.